pemantauan tumbuh kembang itu merupakan bagian tak terpisahkan dari perawatan kesehatan anak. Makanya bagian kami itu bernama ilmu kesehatan anak, bukan ilmu penyakit anak. Ya, jadi tidak hanya ngurusi penyakit, tapi juga ngurusi pertumbuhan, perkembangan, imunisasi, ya, dan seterusnya. Nah, pengukuran berat badan secara periodik, lalu kita plot di grafik berat badan menurut usia. Ini caranya begitu. Lalu nanti tinggi badan juga begitu. Jadi ada beberapa grafik yang tersedia baik oleh WHO maupun CDC. Kemudian kita interpretasi hasil pengukuran dan plotting kita ke dalam grafik tadi sehingga kita dapat mendeteksi adanya masalah secara dini. Pengukuran ini dilakukan secara periodik, ya, secara rutin. Berapa kali? Nah, nanti akan kami sampaikan pada slide berikutnya, ya. Pada umur 6 bulan pertama dan seterusnya nanti akan kami sampaikan, ya. Istilah gagal tumbuh atau failure to thrive, ya, atau ada faltering growth atau growth faltering, banyak istilah yang dipakai dan juga definisinya juga masih belum sama. Ya, ada yang menggunakan pertumbuhan berada di bawah kurva persentil 5, ada yang menggunakan persentil 3, atau terjadinya perubahan pada kurva pertumbuhan yang melewati 2 kurva persentil mayor dalam 2 waktu pengamatan. Nah, masih beberapa definisi, namun intinya adalah adanya kegagalan penambahan berat badan yang sesuai dengan grafik pertumbuhan normal, ya, dibandingkan dengan tinggi badannya. Jadi ada yang PP per TP di bawah 3 gitu. Ada yang pakai SD, ya, di bawah minus 3 SD. Itu berarti gagal tumbuh dan seterusnya. Seorang anak dikatakan mengalami gagal tumbuh jika posisi berat badannya di grafik pertumbuhan mengalami penurunan lebih dari 2 persentil utama. Tadi salah satu definisinya seperti itu. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa failure to thrive itu bukan suatu diagnosis, dalam arti tidak boleh berhenti di situ, ya. Sebenarnya diagnosis juga, ya, tetapi jangan berhenti di situ. Harus selalu dicari penyebabnya apa gitu. Jadi diagnosisnya lengkap nanti harus dikatakan begini misalnya. Gagal tumbuh et causa misalnya apa gitu. Jadi lengkapnya harus begitu, ya. Jadi tidak hanya gagal tumbuh saja, tapi harus disertai dengan kausanya. Itu diagnosisnya yang lengkap. Ya, ini ekstrimnya dikatakan failure to thrive itu bukan suatu diagnosis. Sebenarnya diagnosis juga, ya, tadi diagnosis, tapi tidak berhenti di situ. Harus dicari penyebabnya. Nah, ini contoh beberapa definisi yang bisa kita ikuti, ya. Dikatakan sebagai failure to thrive jika ini contohnya, ya, tren berat badannya stagnan selama 3 bulan, mendatar ini. Ya, apalagi kalau turun, ya, menurun selama 3 bulan. Nah, ini sudah. Ini yang namanya sudah gagal tumbuh. Nah, sekarang istilahnya lebih ke faltering growth. Ya, faltering growth itu artinya kita melihat lebih dini lagi. Belum tentu sudah terjadi betul-betul gagal tumbuh, tapi sudah terjadi tren, ya, tren untuk turun. Nah, seperti ini. Seperti yang di tengah ini, tren untuk turun. Yang baik kan sebelah kiri. Trennya selalu naik. Ya. Tapi yang sebelah kiri ini juga masalah karena apa? Naik tetapi masih di bawah standar normal, standar normal yang sebaik-baik, yang terbaik, ya. Jadi ini
pertumbuhannya sebenarnya baik, tetapi masih di bawah standar. Ini juga tidak bagus. Jadi harusnya ini di sini lalu misalnya naik, ya naik ke garis di atasnya naik gitu. Nah itu yang bagus. Jadi 1, 2, 3 ini dapat dikatakan adanya faltering growth sebenarnya. Kurva mendatar ya menunjukkan adanya masalah gitu. Ya di sini tadi 1, 2, 3 ini mendatar ini ya. Dan akibat mendatar kemudian dia mulai menyeberang ya, menyeberang persentilnya. Nah ini ada masalah. Tapi mendatar kalau sebelumnya posisinya itu overweight atau obese bahkan turun dalam rangka mau perbaikan menjadi normal itu tidak dianggap sebagai gagal tumbuh. Ini memang dalam rangka kita ingin memperbaiki. Nah, tentunya syaratnya adalah penurunan berat badan ini tetap disertai dengan kenaikan panjang badan. Kalau panjang badan juga tidak naik, nah mungkin ada masalah juga gitu. Jadi yang tadinya overweight lalu turun ya, ini akan dianggap baik gitu. Tidak dianggap walaupun datar gini tidak dianggap sebagai gagal tumbuh kecuali jika tinggi badannya juga ada stagnan. Kalau berat tinggi badannya stagnan berarti ini juga dianggap adanya masalah. Jelas ya. Gagal tumbuh awalnya ditandai dengan adanya penurunan berat badan yang tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Biasanya sering ditanyakan orang tuanya, dok ini ya kenapa ya kok berat badannya nggak naik ini 3 bulan ini. Ya, atau kurangnya penambahan berat badan pada bayi dan anak yang akan diikuti dengan pertambahan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur. Jadi ini biasanya kemudian disertai dengan tidak sesuainya bertambahnya tinggi badan sesuai umur setelah awalnya hanya berat badan yang tidak bertambah. Nah, gagal tumbuh itu dibedakan menjadi organik dan non-organik. Yang paling banyak adalah non-organik. Yang organik itu berarti disebabkan oleh penyakit tertentu, ya, atau disfungsi organ tertentu. Sementara kalau non-organik berarti dipengaruhi oleh lingkungan, ya, misalnya kurangnya asuhan fisik maupun asuhan emosional. Penyebab organik misalnya gangguan nutrisi, gangguan sistem saluran cerna, penyakit infeksi, penyakit kardiovaskuler, ya. Jadi anak yang punya penyakit jantung bawaan itu rata-rata juga kecil ini ya. Penyakit pernafasan, penyakit ginjal, gangguan endokrin, kelainan kongenital, dan penyakit susun saraf pusat. Ya, ini sering menyebabkan gangguan pertumbuhan yang organik. Nah, untuk mengetahui semua itu, kita terlebih dahulu bersama-sama memahami apa itu standar pertumbuhan normal, ya. Misalnya, secara umum ini kalau mau hafalan sebelum pakai tabel-tabel itu, grafik-grafik itu, kita juga pakai hafalan ini. Yang 0 sampai 6 bulan itu tambahnya sekitar 32 cm per tahun. Pada waktu 6 sampai 12 bulan sebesar 16 cm per tahun. Pada saat 1 sampai 2 tahun sebesar 10 cm per tahun. 3 sampai 4 tahun sebesar 7 sampai 8 cm per tahun, dan 5 sampai 10 tahun sebesar 5 sampai 7 cm per tahun. Ya, yang terkenal itu biasanya berat badan, ya.
Berat badan pada usia 4-5 bulan itu 2 kali berat badan lain. Jadi kalau lainnya 3 kilo, pada usia 4-5 bulan paling tidak berat badannya 6 kilo. Pada usia setahun biasanya 3 kali berat badan lahir. Jadi sudah 9 kilo kalau tadi 3 kilo lahirnya. Dan pada usia 2 tahun biasanya 4 kali berat badan lahir atau 12 kilo. Ini biasanya begitu hafalan kita ya. Jadi kalau ditanya orang tua, hafalannya seperti ini sudah menggambarkan. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan grafik pertumbuhan, menggunakan KMS yang ada di dalam buku KIA, dan di dalam sana juga ada keterangan KBM ya. Di bawah grafik itu ada KBM. KBM itu adalah kenaikan berat minimal. Kenaikan berat minimal pada bulan pertama ya. Tambahnya 9 ons gitu ya. Bulan kedua juga lebih kurang 8-9 ons gitu. Ada namanya KBM. Silakan orang tua kita minta, kita tuntun untuk mempelajari grafik ini dengan sebaik-baiknya itu. Jangan hanya pasrah bongkoan kepada petugas. Orang tua harus aktif mengamati, aktif mengikuti pertumbuhan anak-anaknya sendiri. Ini pertambahan berat badan tadi. Lalu gagal tumbuh itu biasanya didiagnosis pada usia 1-2 tahun. Ya memang kalau sudah di atas 2 tahun biasanya susah untuk diperbaiki. Ya, kalau sudah 2 tahun dan terjadi stunting maka sulit untuk diperbaiki. Nanti ada peluang lagi memperbaiki pada masa remaja, namun juga harus bisa diperhatikan dengan baik sehingga pada saat masa remaja itu dapat dimanfaatkan periode emas untuk mengejar ketertinggalan tumbuhnya. Dan tentu harus dilakukan mengejar tumbuhnya itu sebelum pertumbuhannya berhenti pada masa remaja. Jadi kalau ada kurva pertumbuhan anak atau bayi di bawah persentil 3, kita sudah bisa mengatakan perawakan pendek atau stunting. Tadi saya katakan ada yang perawakan, ada yang mengatakan persentil 3, ada yang persentil 5, ya tergantung definisi yang kita pakai. Perawakan pendek yang proporsional dengan rasio berat badan terhadap tinggi badan yang meningkat dapat dicurigai adanya kelainan endokrin, ya, disebabkan misalnya oleh defisiensi growth hormone atau hipotiroid, hiperkortisolemia, dan pseudohipoparatiroid. Jadi hipotiroid, growth hormone, ya. Sebaliknya hiperkortisol dan pseudohipoparatiroid. Maaf, saya itu lagi flu. Perawakan pendek yang tidak proporsional dapat disebabkan oleh adanya kelainan skeletal dan kelainan dismorfik. Kelainan skeletal diantaranya adalah akondroplasia atau hipokondroplasia, penyakit rickets, dan spondylodisplasia. Ya, ini contohnya pada orang yang atau anak yang cebol. Perawakan pendek yang disebabkan oleh kelainan dismorfik antara lain adalah adanya kelainan kromosom, misalnya trisomi 21, sindrom Turner, dan sindrom lain seperti Prader-Willi, fetal alcohol syndrome, Russell-Silver-Nonan syndrome, dan lain-lainnya.
Adapun tentang gangguan growth hormone, itu dapat terjadi karena kelainan growth hormone itu sendiri atau kelainan pada reseptor growth hormone releasing hormone atau kelainan pada reseptor growth hormone. Nah, ini dapat menimbulkan gejala klinik yang bervariasi, ditandai dengan adanya perawakan pendek dengan derajat yang bervariasi beratnya dan pertumbuhan yang lambat. Tadi dikatakan nanti menjadi proporsional ya, gangguan pertumbuhannya. Anak-anak yang mengalami defisiensi growth hormone memiliki proporsi tubuh yang pendek dan tampak lebih gemuk. Jadi dapat juga atau sering juga growth hormone ini menimbulkan proporsi tubuh yang pendek. Jadi nampak lebih gemuk dan juga mempunyai maturasi tulang yang terhambat. Jadi anak 2 tahun seperti anak 6 bulan misalnya kalau dicek itu menunjukkan adanya gangguan growth hormone, defisiensi growth hormone. Hormon tiroid sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang normal. Dengan adanya kekurangan hormon tiroid, ya hipotiroid itu, maka laju pertumbuhan berjalan sangat lambat dan bila diberikan terapi pengganti hormon tiroid, maka laju pertumbuhan akan terkejar dengan cepat. Kalau yang terbaik ya terapi diberikan sebelum usia 1 bulan. Karena kalau sudah 1 bulan ke atas sering sudah menimbulkan gangguan perkembangan selain gangguan pertumbuhan. Nah, tapi kalaupun terlambat, kita berikan hormon tiroid akan bermanfaat untuk membantu kejar tumbuhnya meskipun perkembangannya sudah terlanjur terganggu misalnya. Berikutnya kasus glukokortikoid ya, yang berlebihan. Misalnya sindrom Cushing pada penyakit Cushing. Hampir selalu didapatkan kegagalan pertumbuhan sebagai gambaran klinis. Demikian juga dengan adanya hipokortisolisme pada adrenal hiperplasia kongenital menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan yang lebih awal yang akhirnya mengakibatkan perawakan pendek. Jadi hiperplasia kongenital adrenal hiperplasia kongenital ini menimbulkan perawakan pendek secara dini. Lalu kelainan skeletal ya. Kelainan skeletal itu terdiri dari gangguan yang heterogen yang menyebabkan terjadinya perawakan pendek yang tidak proporsional. Kelainan skeletal tadi contohnya ada osteochondrodysplasia yang variasinya disebutkan ada 3 macam, yaitu yang terjadi pada kondrodysplasia atau akondroplasia itu adalah defek pada pertumbuhan tulang tubuler dan atau tulang belakang. Kemungkinan kedua adalah perkembangan yang tidak terorganisir dari kartilago dan komponen fibrosa rangka tulang. Dan kemungkinan ketiga adalah kelainan kepadatan atau struktur korteks diafisis dan atau adanya modeling dari metafisis seperti pada kasus osteogenesis imperfecta. Ya, ini semuanya ini adalah dalam
pembagian apa namanya kompetensi ini semuanya masuk pada level kompetensi 2. Level kompetensi 2 itu Anda harus bisa mendiagnosis. Jadi nanti soalnya juga mendiagnosis, soalnya tidak akan terapi. Anamnesis yang penting dalam gangguan pertumbuhan itu adalah 1, berat dan panjang badan lahir serta lingkar kepalanya. Tinggi badan orang tua ya, untuk menilai tinggi potensial genetik anak ya. Ada tinggi potensial ya, berdasarkan ada rumusnya ya, berdasarkan tinggi badan dari orang tua. Waktu pubertas pada orang tua kita nilai juga, lalu data pertumbuhan sebelumnya, status umum kesehatan anak ya, untuk menilai ada tidaknya penyakit kronis atau adanya gangguan gizi sebagai penyebab dari gagal tumbuh. Nah, ini adalah anamnesis yang perlu kita lakukan untuk mendiagnosis gangguan pertumbuhan pada anak. Pemeriksaan fisiknya tentu yang pertama adalah antropometri, status antropometri ya. Tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, ya, proporsi tubuh, adanya tanda dismorfik apa tidak, status pubertasnya bagaimana. Ini semuanya kita lakukan pada pemeriksaan fisik ya. Misalnya ada anak perempuan dengan gangguan pertumbuhan, dalam hal ini perawakannya pendek, lalu ada tanda-tanda kelainan dismorfik seperti web neck. Web neck itu menggelambir lehernya, ada cubitus valgus, ada garis rambut yang rendah, ada lengkung palatum yang tinggi, ada metakarpal keempat yang pendek, dan adanya nevi multiple, maka kita memikirkan bahwa ini adalah suatu sindrom Turner syndrome. Jadi kita coba kumpulkan semua anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sesuai. Pemeriksaan lab dan pemeriksaan penunjang lain yang perlu dilakukan diantaranya adalah darah perifer, ya, darah tepi lengkap, laju endap darah, urin, pemeriksaan feses, dan pemeriksaan elektrolit. Kadar bikarbonat yang rendah menunjukkan suatu asidosis tubular ginjal yang dapat menyebabkan gagal tumbuh. Thyroid stimulating hormone TSH, tiroksin T4. Kita periksa untuk menyingkirkan hipotiroidisme. Free T4 ya, T4 bebas, TSH, nah, untuk menyaring adanya hipotiroidisme sebagai penyebab dari perawakan pendek dan gagal tumbuh. Hormon gonadotropin, FSH, LH, seks steroid mungkin juga diperlukan. IGF-1 dan IGF-BP3, growth hormone IGF-1 dan protein pengikat IGF-BP3 tergantung pada growth hormone. Nilai yang rendah menunjukkan adanya suatu defisiensi growth hormone. Ini lebih lanjut dapat diikuti pada seminar yang saya sampaikan juga. Link YouTube-nya ya di Unhas. Unhas mana? Hasan Sadikin RSHS. Kalau Unhas itu Hasanuddin ya. Lain, ini Hasan Sadikin dari Bandung.
Pemeriksaan kariotip diperlukan kalau kita ingin menyingkirkan adanya sindrom Turner. Ya, mungkin MRI kepala, bone age, dan sebagainya. Ini semuanya sekedar Anda ketahui, tidak harus dikerjakan ya. Nah, yang penting bisa menganalisis apa toh kira-kira kausanya, penyebabnya kemana. Nanti dilanjutkan dengan konsultasi ke dokter anaknya. Nah, terapi nanti ditujukan pada penyebab dasar yang menyebabkan gagal tumbuh. Bila anak didiagnosis dengan hipotiroidisme, maka diperlukan terapi pengganti hormon tiroid. Demikian pula bila anak didiagnosis kekurangan growth hormon, maka diperlukan terapi pengganti hormon pertumbuhan. Nah, ini pola pikirnya seperti itu. Jadi kausanya kita cari untuk menentukan terapinya, bukan sekedar growth, bukan sekedar gagal tumbuh, tapi gagal tumbuh kausanya apa, lalu dicari kemudian penyebabnya, dan terapi diberikan untuk mengurangi untuk mengatasi penyebabnya itu. Prognosisnya tergantung pada penyebab gagal tumbuh itu sendiri. Intervensi dini sangat penting dilakukan sebelum terjadinya penutupan epifisis yang mengakibatkan berakhirnya proses pertumbuhan. Contoh soal ya, seorang anak perempuan berusia 3 tahun pada pemeriksaan didapatkan tinggi badan 84 cm, berat badan 10 kg, dan lingkar kepala 46 cm. Berat badannya lahir 3,5 kg dan panjang badan 50 cm. Lingkar kepala 35 cm dengan riwayat kelahiran cukup bulan, dapat ya cukup bulan, tidak ada asfiksia ya, spontan ya. Tetapi ternyata bayi tersebut mempunyai riwayat, anak tersebut mempunyai riwayat ikterus ya, berkepanjangan, dan buang air besarnya tidak lancar, 1 kali dalam seminggu ya. Sering tersedak bila makan dan minum. Sampai saat ini penderita atau pasien hanya bisa makan makanan yang lunak, padahal umurnya tadi sudah 3 tahun. Kan sudah nggak benar. Harusnya kan sudah makan nasi biasa. Nah, bagaimana ini? Ketika diperiksa ternyata anak tampak pucat, lidahnya besar dan sering menjulur keluar, serta ada hernia umbilikalis. Beberapa kali menderita sakit ISPA, tapi saat ini dalam keadaan sehat. Tinggi badan ibu 160 cm, bagus ya. Tinggi badan ayah 170 ini cm. Berat badan per umur kurang dari persentil 3. Tinggi badan per umur kurang dari persentil 3. Ya, di bawah garis pertumbuhan atau gagal tumbuh ya. Tinggi potensi genetik anak tersebut adalah 150 sampai 167 cm. Nah, tadi ayahnya saya koreksi ya, 170 ya. Lalu pada pemeriksaan lab didapatkan HB 9 gram persen, jadi anemia. Hapusan darah tepinya dalam normal dan TSH-nya
1000 nanogram per desiliter serta FT4-nya 0,5 mikrounit per mililiter. Pemeriksaan usia tulang kesannya seperti anak usia 6 bulan. Jadi apa diagnosisnya? Silakan dicermati, coba dijawab. Yang pasti adalah gagal tumbuh. Kausalnya apa? Coba ditebak. Ya. Sekarang saya masuk ke rekomendasi pertumbuhan, pengukuran pertumbuhan bayi. Ya, jadi untuk mencegah gangguan pertumbuhan antara lain ini adalah pemantauan rutin. Ya, rutin itu bagaimana? Setiap bulan sampai usia 1 tahun. Ya, kalau usia 1 tahun sampai 3 tahun itu setiap 3 bulan. Nah, lalu 3 tahun sampai 5 tahun atau 6 tahun dilakukan setiap 6 bulan. Dan di atas 6 tahun kita lakukan setiap tahun sekali. Nah, ini rata-rata kita melakukan pemeriksaan pada bayi dan anak. Aspek-aspek lain yang berpengaruh ya. Nah, silakan diperhatikan di sini ternyata merokok dapat mengganggu pertumbuhan janin. Ya, smoking menyebabkan gangguan imun, gangguan hormonal, dan gangguan metabolik yang ketiga-tiganya itu menyebabkan placenta vasculature vasoconstriction, reduce blood flow, dan impaired placental function. Akibatnya terjadi FGR, jadi fetal growth retardation, retarded. Ya, jadi mengapa bayi mengalami fetal growth retardation? Itu karena antara lain karena pengaruh faktor rokok. Ya, sekarang kita lihat tabel yang pernah ditampilkan oleh Sabra dan kawan-kawan. Ternyata katanya kalau ibu hamil merokok itu juga berhubungan dengan adverse outcome pada bayi, termasuk adalah fetal growth retardation. Ya, kita lihat di sini banyak akibatnya. Salah satunya adalah ya, maaf ya. Kita melihat lagi gambar ini yang biasa kita pakai pada saat pembahasan tentang stunting ya. Jadi stunting itu gangguan pertumbuhan kronis ya, perawakan pendek akibat kekurangan gizi kronik. Mengapa gizinya mengalami defisiensi kronik? Bisa karena asupan nutrisi yang tidak adekuat, atau bisa karena peningkatan kebutuhan nutrisi yang tidak dipenuhi. Kalau asupan nutrisi tidak adekuat, contohnya bisa karena kemiskinan, bisa karena ketidaktahuan. Kebutuhan nutrisi meningkat itu disebabkan oleh adanya penyakit-penyakit kronis, baik penyakit menular maupun penyakit tak menular. Nah,
Ya, ini resume penyebab gagal tumbuh tadi. Kalau dari gambar yang lain kita lihat seperti ini. Faktor anak dan faktor ibu. Faktor anak bisa karena medical factors, bisa karena feeding problem, metabolic disorder, neuromuscular disorder, developmental level, ada early feeding experience, organic disorders, dan immunological disorders. Ini semuanya menyebabkan terjadinya penyakit yang menimbulkan gagal tumbuh. Kalau faktor ibu ya ada karena neglect and abuse, ketidaktahuan, kesengajaan ya, tidak mengurus anak dengan baik ya, dan seterusnya. Lalu ya ini yang kondisi-kondisi orang tua dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Ibunya stres, ibunya depresi, ibunya ansitas, ibunya kurang bisa menyediakan makanan dengan baik ya, pengetahuannya jelek tentang gizi dan seterusnya. Ini bisa berpengaruh terhadap gizi anak. Ya, mohon maaf saya agak sakit ya. Untungnya kita kuliahnya online. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Dok. Silakan. Silakan, Mbak. Oh iya, baik. Jadi kalau tadi itu kan kalau kita melihat adanya gagal tumbuh kayak gitu kan dilihatnya dari 3 bulan ya dok, saya nggak ada peningkatan berat badan atau tinggi badan yang tadi grafiknya itu. Nah untuk sedangkan yang terapi tiroid tadi itu tuh baiknya dilakukan sebelum usia 1 bulan gitu dok. Nah itu apakah bukan dilihat kalau tiroid itu kan berarti dari labnya ya dok. Nah itu berarti apakah harus sebaiknya disarankan kayak kayak tes tiroid dulu gitu atau nunggu 3 bulannya itu baru ini kemungkinannya bisa juga nih karena endokrin gitu atau gimana dok? Ya, khusus untuk hipotiroid kongenital itu kita menyarankan screening hipotiroid kongenital pada semua bayi, SHK ya. SHK pada semua bayi dapat kita lakukan mulai umur 24 jam. Nah, nanti kalau pakai screening yang biasanya hasilnya jadi dalam lebih kurang 1 minggu, sehingga kalau usia 24 jam kita periksa hipotiroidnya, TSH-nya itu, maka jadinya nanti pada usia 8 hari. Atau paling tidak boleh juga kadang-kadang mintanya sekalian pas kontrol aja dok. Nah ya boleh. Pas kontrol minggu pertama kan kontrol ya, misalnya hari ke-6, hari ke-7 diperiksa, nanti sekalian periksa tiroid, mungkin periksa periksa kuningnya, bilirubin. Nah, 1 minggu kemudian berarti sudah kita dapatkan hasilnya pada usia 2 minggu, masih sangat aman sebelum batas akhir dari usia terbaik untuk melakukan
screening hipotiroid kongenital. Itu ya Mbak. Jadi screening SHK dilakukan pada semua bayi. Oh baik dok, terima kasih jawabannya. Silakan, masih ada. Monggo, masih ada. Silakan kalau masih ada pertanyaan.